Pemda, saya ada 3 tahun lah di bagian situ, jadi memahami betul lah dinamikanya. Maksud saya gini Pak, memang kita nggak bisa hilangkan, tapi kita arahkan ke titik-titik yang kantong-kantong kemiskinan. Bapak mau bangun apa? Jalan desa, desanya yang desa terpencil ya Pak, jangan yang jalannya bagus, yang dibenerin lagi gitu. Di benar-benar yang membutuhkan. Jadi tetap ada proyek fisiknya, tapi targetnya jelas. Teknokratiknya tetap ada gitu ya. Berantem-berantem biasalah itu kan dalam penetapan penganggaran itu di semua KL, Kementerian Keuangan juga sering tuh gitu-gitu. Seperti itu juga kami dengan DPR. Jadi Bapak tidak sendirian gitu ya. Bahwa model-model begitu ada. Kemudian kalau saya bisa, ini saya cek, di sini ada dari Bengkulu, ada contoh mungkin nanti bisa teman-teman bisa cek Rejang Lebong. Rejang Lebong penurunan kemiskinannya baik. Saya cek di SIPD-nya ternyata belanja langsungnya 57%. Lebih baik daripada teman-teman Pemda lain. Contoh Muaro Jambi, ada yang dari Jambi. Muaro Jambi angkanya agak kecil tuh. Kenapa? Karena belanja langsungnya cuma 30%. Ini saya exercise aja gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu tadi kualitas belanja langsungnya Pak, kalau kita bisa arahkan betul, benar-benar membangun infrastruktur yang dibutuhkan di daerah kantong-kantong kemiskinan, kemudian juga sasarannya benar gitu ya, untuk beneran jatuh, bukan saya nggak bilang belanja pendukung atau belanja tidak langsung itu jelek, enggak juga. Tapi kalau terus-terusan besar, kenapa Monef selalu lebih besar daripada yang menetes gitu kan? Kalau mekanismenya bagus, harusnya Monef lama-lama sistem terbangun harusnya semakin kecil karena udah punya database-nya dan seterusnya. Jadi mekanisme anggaran untuk Monef harusnya jangan semakin besar, harusnya semakin kecil gitu. Itu salah satu kualitas belanjanya juga terlihat. Nah, kemudian yang dari Sulawesi Selatan, betul Pak, sebenarnya eh, untuk insentif fiskal nanti diadu Pak, kata Pak Irianto. Nanti Pak Irianto yang menjelaskan lah. Yang kapasitas fiskalnya tinggi, ya diadunya sama yang kapasitas fiskalnya tinggi. Gitu ya. Tapi di sama-sama kapasitas fiskal tinggi, yang satu baik kinerjanya, yang satu buruk gitu kan. Nah ini yang mana yang harus diberi insentif? Tentunya yang kinerjanya baik. Masa memberikan reward kepada yang tidak berprestasi itu salah kami juga. Makanya dari nanti kita akan mentera bareng Pak. Angka-angkanya tentu kita menggunakan angka-angka yang aktual, jadi tidak berdasarkan proposal Pak, berdasarkan outcome yang dicapai. Outcome hasilnya kan dari program Bapak yang mungkin terjadinya tidak saat ini, tapi 2-3 tahun yang lalu gitu ya. Itu mungkin bisa didapat insentifnya sekarang gitu. Nah, tapi pemerintah tentunya tidak tinggal diam buat yang tadi, yang apa namanya, daerah-daerah yang berkinerja buruk bukan berarti ditinggalkan. Mungkin ada berbagai hal yang uncontrollable, mungkin ada bencana alam, mungkin juga secara politik nggak kondusif, sehingga mau nggak mau pemerintah pusat harus turun. Nah ini makanya kami di Kementerian Koordinator memetakan satu-satu Pak, program-program kegiatan yang saat ini berjalan, sudah disetujui, titiknya di mana. Termasuk tadi juga rapat, makanya saya agak terlambat, rapat juga dengan TNI juga. Bapak TNI kan juga banyak tuh dia sekarang anggarannya Pak. Dan sudah diperbantukan, termasuk juga anggaran tentara membangun desa. Gitulah. Tentara membangun desa tuh, Bu, saya punya belanja operasional prajurit untuk makan bersama keluarga di situ. Jadi masak bareng, makan bareng sama warga, dan dia membantu apa namanya pembangunan. Nah, memang harus kolaborasi. Jadi jangan hanya, saya di dalam Impres 8 pun disampaikan bahwa anggarannya itu juga jangan APBN dan APBD. Filantropi itu bisa banget, Pak. Kita juga arahkan berdasarkan DTSN dan seterusnya. Dan daerah-daerah kantong kemiskinan ini kita dorong juga buat filantropi, karena dari dana yang dikumpulkan kita ada 300 triliun loh, Pak. Kalau itu bisa masuk di titik yang rentan, mudah-mudahan bisa baik gitu ya. Makanya saya selalu bilang di pemerintah daerah selalu ada peluang di luar APBN dan APBD. Makanya dana CSR dikerjakan untuk yang benar-benar menyentuh langsung gitu ya. Jangan untuk, ya Bapak tahulah ya, dan yang apa namanya, yang lain-lainnya gimana. Nah ini sebenarnya bagian dari kolaborasi juga. Kalau untuk mungkin luas wilayah gitu ya Pak, dan seterusnya kan sebenarnya ada penilaian-penilaian yang lain. Mungkin dari DAU juga ada
unsur geografis ya kan Pak, luas wilayah, jumlah penduduk, itu kan sudah ada hitungannya. Tapi kalau sekarang kan insentifnya untuk yang penanganan kemiskinan ya kinerjanya ya bagaimana dia bisa mengurangi kemiskinan. Jadi sebenarnya mekanismenya dua, buat yang baik kinerjanya dapat insentif, buat yang agak ketinggalan karena ini 0% ya kementerian lembaga kita dorong untuk hadir gitu ya. Jadi tidak ditinggalkan banget. Dan kemudian yang terkait dengan DTSEN ini memang selalu isu. Maka kadang-kadang saya agak aduh diundang Pak Wahyu ketemu Pemda, aduh ntar paling kalau nggak mengeluh anggaran kurang data setnya susah gitu. Apa daya kami sebenarnya juga merupakan bagian yang diaudit. Saya kemarin seharian Pak Wahyu, setengah hari itu audit LKPP dari BPK Pak. DTSEN itu salah satu yang sampai 3 jam nggak selesai juga tuh diskusinya sama BPK. Salah satunya adalah Kementerian Lembaga tidak menggunakan DTSEN sebagai referensi penetapan program. Itu temuannya. Itu hampir ke semua kementerian lembaga. Kenapa? Ya karena memang DTSEN itu kan keluar baru bulan Maret. Terdiri dari 3 sumber data yang berbeda cara ngumpulinnya, variabelnya, dan jumlahnya. Gitu ya, ada yang pakai reporting, ada yang melaporkan diri kayak DTKS, ada yang survei kayak Resonsek, ada yang P3KE, survei campur proses statistik PMT gitu ya, proximity test. Nah, itu kan butuh waktu. 288 juta penduduk di ranking, dibagi 10. Nah, kita sendiri aja di sini, siapa yang desil paling bawah juga susah Pak menakarnya ya kan. Belum lagi setiap hari ada yang lahir mati pindah gitu kan. Belum lagi ada yang tiba-tiba kaya, ada yang tiba-tiba jadi P3K SPPG gitu ya, langsung dapat UMR, ada yang baru di PHK, ada yang kena musibah dan seterusnya. Jadi memang itu kita sedang membangun, upayanya sedang kita lakukan. Belum lagi kita per 30 Januari, per 30 Oktober 2024 itu berlaku PDP. Ketakutan semua Bu. Saya aja ditanyain BPK mulu. Bu ini kan udah nyebar kemana aja BNBA. Oh enggak, saya pakai PKS Pak. Saya minta Bapenas aja. Karena Bapenas udah ada dashboard satu data untuk sana. Bapenas juga ditanyain sama periksa. Nyebar kemana aja gitu ya. Tapi intinya gini Pak. Itu data bukan data kita juga, bukan data saya. Saya sama sekali, ya itu data yang dikumpulin sama APBN. Teksosek 4 triliun. DTKS berapa ratus miliar. Itu uang APBN harusnya dipakai buat program kita semua. Tapi memang kalau Bapak dan Ibu ingin mengakses, kadang-kadang saya gini, DKI, saya minta Bu, DTSEN semua. Desil 1 sampai desil 10 semua variabel. Emang buat apa Pak? Mau diapain kalau udah ada datanya? Maka data, Bapak dan Ibu, kami juga membuka diri untuk misalkan ada kebutuhan data, beberapa kementerian, beberapa kabupaten juga sudah memohon ke kita. Tapi sebenarnya saya arahkan ke Bappenas ya. Kalau di Bappenas kan Bapak bisa interrupt, bisa ngambil data langsung dari dashboard. Mungkin lebih mudah. Tapi kalau memang ada kebutuhan, Bu, saya mau bansos untuk lansia di wilayah ini. Kemungkinan ada 1.000 orang. Ibu bisa nggak punya listnya? Nanti saya cariin di lokasi ini yang usianya lansia, yang desil 1, yang belum dapat program apa-apa, menjadi referensi Bapak dan Ibu. Itu terbuka. Tapi harus clear dulu programnya mau apa. Kalau minta semua variabel, semua penduduk, tentunya kami harus memilah-milah juga Pak. Itu prosesnya agak panjang. Tapi kalau Bapak dan Ibu punya spesifik program, lokasinya jelas, siapa ruang lingkupnya, tentu kami terbuka supaya cepat gitu ya. Jadi nggak ada niatan untuk menghalang-halangi pemerintah daerah mengakses data, itu nggak ada sama sekali. Termasuk juga Kementerian Sosial. Kenapa Kementerian Sosial juga agak lama? Kadang mintanya di desil atas Bu. Kami Kementerian Sosial berdasarkan undang-undang dan perpres yang ada cuma bertanggung jawab terhadap fakir miskin. Kamu menginterpretasikan fakir miskin adalah desil 1 sampai dengan desil 5. Kalau Bapak minta desil 1 sampai dengan desil 10, bermohon ke menteri karena itu di luar kewenangan kementerian. Kurang lebih perspektifnya seperti itu gitu ya. Tapi saya kemudian yang terakhir terkait dengan bantuan sosial tadi kami sampaikan, jangankan ini Pak, memang ada sekitar 4 atau 5% yang dapat program 3%-an yang bahkan dapat 4 sampai 5 program.
Tapi ada 8% desil 1 yang belum ada sama sekali bantuan sosialnya. Ya, dari pemerintah pusat. Karena saya nggak punya datanya, pemerintah daerah udah kasih mana aja. Tapi buat desil 1 sebenarnya tidak ada halangan kalau ada penebalan bantuan sosial. Tapi kami menyarankan kalau tadi disampaikan, kami nemu, Bu, miskin nggak pernah dapat apa-apa. Ya dikasih aja Pak dari pemerintah daerah. Kan yang bikin peraturannya Bapak. Kan kalau Bapak meyakini bahwa subjeknya benar, orangnya ada, perlu dibantu, dibantu. Mohon maaf, mungkin dari pusat agak kelewat datanya gitu ya. Kita menyampaikan Dinsos. Dinsos kan Kemensos. Kemensos mungkin mentera 514 kabupaten, mungkin ada yang miss. Bapak yang tahu wilayahnya, ya dibantu. Nggak pakai uang APBD, ya BLT dana desa. Kan masih ada gitu. Jadi kami berharap ini saling kita bekerja sama, saling menutupi. Kalau memang udah semua dapat, saya tebelin ya Bu, ya silahkan. Kan APBD punya Bapak dan Ibu. Penebalan nggak apa-apa, asal orangnya ada. Makanya saya bilang, saya di KPK selalu bilang, yang penting barangnya ada, orangnya ada, nggak Bapak kurangin gitu ya, sesuai laporan diserahkan. Kalau agak kaya-kaya dikit, ya itu administrasi besok dibenerin. Artinya tuh nggak korupsi. Barangnya ada, orangnya ada, diserahkan sesuai jumlah gitu ya. Ya itu nggak hilang barangnya, cuma mungkin kurang efisien karena harusnya di sebelahnya ada yang miskin nggak berani kasih. Yang terakhir memang saya mohon bantuan juga untuk administrasi kependudukan. Jangan sampai ada warga kita yang nggak punya NIK. Itu kalau nggak punya NIK nggak masuk DTSN nggak kecatet, kita susah dari KL pusat untuk ngarahin ke sana. Jadi harus kecatat dulu, kemudian nanti dilengkapi variabelnya, pelan-pelan nanti kita sempurnakan di TSNN. Mungkin dari saya itu Pak Yasrif, terima kasih. Silakan Pak. Kalau ini langsung aja. Langsung aja. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Saya langsung saja. Eh, Sebagian tadi sudah dibantu oleh Bu Niken, gitu, di mana bahwa untuk insentif fiskal memang kita tidak menggunakan proposal, tetapi menggunakan data kinerja 1-2 tahun ke belakang dari Bapak Ibu semua, gitu ya, sehingga memang tidak memerlukan proposal. Yang berikutnya untuk indikatornya gitu ya. Tadi ada beberapa usulan gitu ya. Pada intinya sih sebenarnya tantangannya kan sebagaimana tadi sudah disampaikan baik oleh Bu Niken atau kami gitu ya. Salah satu contohnya adalah tantangan soal kewilayahan gitu ya. Sehingga tadi 4 dimensi yang coba dipaparkan tadi saya pikir itu baik gitu ya. Kita melihat skalanya, kita melihat ketimpangan di antar daerahnya gitu ya. Sehingga nanti area kompetisinya lebih fair ya untuk semua daerah, termasuk yang kapasitas fiskal ya Pak, sehingga provinsi akan berkompetisi dengan provinsi dengan kapasitas fiskal yang sama gitu ya, kota akan berkompetisi dengan kota dengan kapasitas fiskal yang sama dan seterusnya. Tidak kalah penting Bapak Ibu bahwa di dalam kami memilih daerah itu juga memperhatikan opini BPK atas LKPD ya, sehingga kalau Bapak Ibu tidak WTP ya tidak diikutkan kepada insentif fiskal ini ya. Mudah-mudahan pengelolaan keuangannya baik dan eksekusi programnya baik, nanti penuntasan kemiskinannya bisa cepat. Kemudian beberapa instrumen seperti yang tadi disebutkan di dana desa gitu ya. Dana desa itu sebenarnya ada memang Pak itu untuk penanganan kemiskinan ekstrim melalui BLT desa gitu ya. Tapi sifatnya tidak mandatori gitu ya. Kalau dulu zaman Covid itu mandatori, wajib gitu ya. Kalau sekarang tidak, artinya memang dikembalikan lagi kepada masing-masing pemerintah desanya gitu ya. Apa yang menjadi prioritas di desanya gitu ya. Kemudian dana desa juga sebenarnya diarahkan banyak gitu ya, yang mungkin langsung ataupun tidak langsung kepada kinerja penuntasan kemiskinan gitu ya, seperti stunting, kesehatan itu juga diperbolehkan melalui dana desa gitu ya. Ketahanan pangan gitu ya, itu juga menjadi kegiatan-kegiatan yang
dukung melalui dana desa. Yang terakhir mungkin untuk yang bagi hasil ya, bagi hasil sebenarnya pagunya sudah ada Pak, gitu ya, dari Sumatera Selatan. Ini daerah lumbung energi lah ya kalau kita bilang gitu ya. Ini pagunya sudah ada sebenarnya. Nah ini kita coba jaga Pak, di mana mudah-mudahan dinamika yang dihadapi oleh APBN ini tidak banyak gitu ya, sehingga apa yang sudah dialokasikan nantinya bisa disalurkan atau ditransfer kepada pemerintah daerah sesuai dengan perencanaan yang ada. Saya pikir itu sedikit tambahan. Terima kasih Bu Niken tadi udah banyak menambahkan dari bagian kami. Saya ya. Terima kasih atas respon pertama Bu Niken dan Pak Irianto. Namun di dunia online ini ada juga, saya rasa yang resen ini sudah sangat banyak. Ini untuk peserta yang tadinya 600, sekarang ada sekitar, masih bertahan sekitar 500 akun yang bersama kita pada siang hari ini. Ini menunjukkan bahwa semangat dan juga tingkat kepentingan rapat ini sangat tinggi. Jadi mungkin untuk yang pertama saya lihat di Zoom ada 8 yang raise hand. Namun untuk kesempatan pertama untuk round 1 mungkin kita berikan kepada 3 penanya dulu. Mudah-mudahan pertanyaan yang sudah disampaikan pada saat sebelumnya tidak terulang pada penanya selanjutnya. Pertama mungkin saya berikan kesempatan ke Bapak Ridan ya Selatan. Pak Abdul, silakan Pak Abdul. Siap, suara saya terdengar di sana, Kak? Silakan Pak, kedengaran dengan jelas Pak. Siap, izin Pak dan Ibu, mohon maaf mungkin kami tidak banyak bertanya, tapi tadi sempat disinggung mengenai BNBA kemiskinan ekstrim. Kebetulan kami Nia Selatan peringkat 1 dari bawah, dari 33 kabupaten di Sumatera Utara. Jadi pertanyaan yang sampai sekarang belum dapat jawabannya oleh Bupati yang lama dan Bupati yang baru, data BNBA kemiskinan ekstrim itu di mana kira-kira kami dapat, dan cara perhitungannya itu membandingkan di desil 1 dengan total kemiskinan atau bagaimana? Karena tadi kalau kami hitung 1,33% itu setara dengan 4.470 jiwa. Kalau dibandingkan dengan jumlah kemiskinan itu 8,08%. Kalau yang 1,33% ini kami sampai sekarang secara statistik bingung dibandingkan dengan apa jumlahnya. Itu mungkin yang bisa kami tanyakan dulu, karena kalau kami sudah jelas datanya by name by address, maka kami bisa mengintervensi kemana diarahkan untuk penurunan kemiskinan ekstrim itu. Dan mudah-mudahan juga yang rencana tadi 88 lokus yang akan dibantu oleh pemerintah pusat tepat sasaran di kami itu 4.470 jiwa. Karena kalau tidak sama aja kemiskinan ekstrim itu, kalau prediksi kami di sini kalau 0% tidak akan mungkin. Tapi secara data mungkin, secara fakta tidak akan mungkin. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Abdul. Selanjutnya dari Gayolwes, kami silakan Gayolwes. Tes, suara saya didengar Pak? Silakan Pak, kedengaran dengan baik Pak. Baik Pak, nama saya Ikram Khairun dari Bapeda Gayolwes. Saya bertanya Pak, ada beberapa izin Pak, mungkin kalau berulang tadi kami nggak dengar pertanyaan dari yang online Pak, yang offline Pak, karena putus-putus. Yang pertama itu Pak, ini insentif fiskal tahun 2026 akan ada Pak ya? Maksudnya apa bedanya dengan waktu kemarin ada apresiasi pemerintah daerah oleh Mendagri Pak? Kami di daerah beranggapan itu insentif fiskal gitu Pak. Mohon diluluskan gitu Pak. Yang kemarin per regional Sumatera Jawa gitu Pak. Yang kedua, kalau memang ada insentif fiskal 2026, itu apa kriterianya Pak? Yang ketiga, sebenarnya insentif fiskal ini penting bagi kami Pak. Menunjukkan bahwa kami TKPK di daerah itu bekerja. Sebelumnya mungkin sangat banyak bisa dapat Pak, bisa 8M, 7M. Karena menanyakan banyak bekerja Pak. Tapi kalau kami laporan taat, segala macam kami taat, insentif fiskalnya nggak ada, itu di daerah kami dipandang sebelah mata. Kan ngapain gitu Pak? Dengan kondisi keuangan sekarang yang susah, kalau cuma formalitas itu Pak. Yang keempat, sekarang kita tahu Pak, ada laporan kinerja proyek strategis nasional Pak.
proyek kemiskinan pertama itu penuntasan kemiskinan, Pak ya. Ya, di situ ada laporan juga, Pak. Kalau bisa, kalau boleh, Pak, mohon formatnya disamakan, Pak, dengan laporan UPKE. Karena banyak, Pak, formatnya berbeda, jadi kami 2 kali kerja gitu, Pak. Padahal isinya sama gitu, Pak. Kalau boleh, karena sama-sama di Mendagri, Pak ya. Yang selanjutnya, Pak, di situ juga ada indikator pemutahiran data kemiskinan ekstrim berdasarkan by name by address. Apakah ada juklisnya, Pak? Bagaimana melaksanakannya? Kayak mana kami memverifikasi orang miskin ekstrim itu, Pak? Ini asumsi kalau kami sudah dapat DTSN, Pak ya. Sekarang kami belum dapat DTSN juga. Tapi seandainya itu ada, kan kami harus dikejar, Pak. Karena itu kinerja pemerintah daerah. Kalau rendah, maka akan diberi sanksi oleh Mendagri, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Ada beberapa pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ikram. Selanjutnya dari Kota Ibu Nurhidayah dari Bapeda Kota Belka, Balikpapan ya. Bengkulu Pak, izin. Oh Bengkulu, oh, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ada 4 pertanyaan dan ringkas akan saya sampaikan. Yang pertama, tadi saya tertarik dengan Ibu Niken yang ngebahas tentang pola perhitungan kita untuk kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan, Bu. Ini sepertinya per daerah itu palu garis kemiskinannya berbeda-beda. Nah, untuk kami sendiri, Kota Bengkulu itu dari 10 tahun yang lalu sebenarnya kami sudah mempertanyakan kenapa bisa garis kemiskinan Kota Bengkulu itu sudah di angka jauh sekali di atas kabupaten di sekitarnya gitu. Untuk diketahui Bengkulu itu kan sekarang berada di angka 840.000 gitu. Dan kepala daerah kami sudah mempertanyakan itu sampai di BPS, jawabannya pun hanya berdasarkan hasil survei. Nah, sepertinya garis kemiskinan ini, ya tadi karena Ibu membuka secara akademisi ya Bu ya, harus kita tinjau ulang apa nih yang pas buat kita. Karena kalau kami lihat sendiri dan kami cari sendiri, warga miskin kami itu yang katanya benar-benar miskin, rasanya Bengkulu tuh udah nggak ada Bu, orang yang nggak punya rumah banget, tapi memang dengan kondisi rumah yang masih kurang layak, itu mungkin memang masih ada, tuh. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan tagging SIPD ini. Tagging SIPD itu memang sudah ada ya Pak, sudah ada belanja dukungannya terhadap, tagging penuh terhadap rekening mana yang mendukung, mana yang kurang mendukung, mana yang tidak mendukung. Nah, kalau kami di daerah Pak berharapnya, ya sudahlah gitu, di tagging SIPD ini kenapa di subkegiatan, tidak langsung aja di rekening belanjanya Pak, sehingga pada saat OPD itu tertagging, subkegiatan itu tertagging, dia terkunci. Misalkan contoh satu, ada kegiatan yang memang dia treatmentnya itu langsung menuju ke kemiskinan, misalkan pembangunan rumah, misalkan layak huni. Kemudian di sana ada belanja SPPD rapat koordinasi, ya kunci gitu. Kalau memang itu dianggap belanja pendukung yang tidak memberikan dukungan signifikan untuk taggingan tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan keterbatasan fiskal yang ada sekarang untuk daerah-daerah yang celah fiskalnya sempit, akan sulit sekali bergerak untuk menganggarkan sub-sub kegiatan yang tadi memang memberikan kontribusi nyata dan sasaran langsung dengan pola yang ada sekarang di daerah ya Bapak Ibu. Kenapa tidak ini dijadikan mandatori saja belanja kemiskinan? Sehingga pada saat ini menjadi mandatori, seperti adanya mandatori pendidikan, adanya mandatori kemiskinan, kemudian subkegiatan mana yang sudah dikunci dengan tertagging, ini tentunya sasaran pun nanti akan lebih tepat sasaran. Kemudian yang keempat mungkin lebih ke Bangdanya Pak. Kita kan dituntut untuk menyusun RPKD ini. Tapi kami mencari sampai hari ini, adakah peta jalan pengentasan kemiskinan yang utuh untuk kita secara nasional, itu arahnya, mohon maaf kalau saya kurang pengetahuan ya Pak, tapi itu arahnya belum ada saya lihat. Ada sih yang dari BP Taskin, tapi BP Taskin ini belum terkunci, lokusnya seperti apa, fokusnya kemana, kemudian apakah kita masih menggunakan 3 strategi, tadi Bu Niken bilang ya, kalau seandainya angka kemiskinannya masih tinggi, kita mestinya masih di strategi 1 dong. Artinya penurunan biaya kehidupannya, bantuan sosial yang banyak kita berikan. Kalau ada peta jalannya yang memang kemudian kabupaten kota bisa menjadikan rujukan dengan data-data yang memang maksudnya
selama ini bisa kami dapatkan dan kami olah dengan baik. Karena kalau dulu sebelumnya kan ada saya lupa aplikasinya, itu kita diberikan bahan, memang ada sampai lokus, sampai wilayah, sampai treatmentnya. Kemudian itu aplikasi-aplikasi yang begitu sangat membantu yang dari Bappenas, Pak. Sehingga ini bisa membantu di daerah bagi kami di perencanaan itu bisa melihat ke arah mana sasaran yang harus kami tuju itu. Kemudian saya sepakat dengan teman-teman tadi yang bicara DTSEN. DTSEN ini mungkin iya pengamanan data, kita harus meminta dengan cara berlapis. Tetapi menurut saya kenapa tidak seperti dulu di data-data kemiskinan sebelumnya? Data itu diserahkan utuh kepada kepala daerah. Toh kalau tidak sampai desil 1, desil 10, serahkan utuh saja desil 1, desil 2 kepada kepala daerah dan menjadi tanggung jawab kepala daerah sehingga semua sasaran nanti yang akan digunakan sebagai eh, intervensi itu sudah diberikan dan tidak ada lagi alasan di daerah bahwa data itu tidak terverifikasi dan tidak valid. Mungkin itu saja Pak dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hidayah. Ini sudah 3 penanya dari online karena pesertanya banyak Bu. Mungkin kita bisa tambah 1 lagi ya Bu ya. Silakan dari Kota Tangerang. Dari Kota Tangerang. Jika tidak ada dari Kabupaten Trenggalek, kami silakan. Baik, Mbak, terima kasih. Mohon maaf saya mematikan kamera karena di sini sinyalnya sedang terganggu, Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Mungkin yang pertama, di tahun ini kan tidak ada perhitungan kemiskinan ekstrim, Pak. Nah, apakah nanti kami juga akan diberikan angka kemiskinan ekstrim untuk setiap kabupaten kota? Maksudnya Pak, Untuk tingkat kemiskinan ekstrim, ini kan di tahun ini tidak ada perhitungan ya Pak. Sementara di materi tadi disampaikan ada angka kemiskinan ekstrim, tetapi tidak semua kabupaten tertera di situ. Nah, apakah nanti kita bisa mendapatkan data utuh untuk semua kabupaten? Karena Kabupaten Trenggalek di materi tadi itu tidak ada, Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan tagging SIPD, bagaimana jika di daerah itu ada kegiatan yang menyasar ke kemiskinan, tetapi tidak ter-tagging di SIPD. Di daerah kami itu ada beberapa program seperti pemberian beasiswa itu ada di Setda, tapi kegiatannya tidak ter-tagging. Atau seperti fasilitasi bantuan kelistrikan itu juga ada di Setda, tetapi tidak ter-tagging. Nah, apakah ada mekanisme di mana daerah itu bisa mengusulkan atau menambahkan subkegiatan-subkegiatan yang menurut kami itu menyasar langsung kepada sasaran masyarakat miskin untuk nanti juga dijadikan tambahan untuk subkegiatan yang menyasar di kemiskinan. Mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk sementara kita log di 4 penanya dulu. Yang pertama dari Nia Selatan. Ini terkait BNBA itu sama mungkin dengan hampir semua penanya Bu. Ini kan mungkin nanti yang akan respon. Selanjutnya terkait ini juga dari Pak Ikram Gayules ini mempertanyakan terkait apresiasi kepada Pemda terkait insentif fiskal. Mungkin ini Pak dari Kementerian Keuangan. Kemudian juga banyak titipan mungkin ini Pak Wahyu terkait masalah tagging SIPD. Nanti mungkin akan dilanjut oleh Pak Wahyu untuk sesi selanjutnya atau besok aja. Oh ya baik. Nanti mungkin untuk terkait tagging SIPD nanti akan direspon oleh Pak Wahyu sebagai Sohibul Wahid di Kementerian Dalam Negeri. Untuk sementara mungkin beberapa pertanyaan terkait masalah BNBA, kemudian juga masalah tadi perhitungan KE mungkin tidak ada dari Trenggalek. Apakah dia bisa mendapatkan insentif fiskal juga atau bagaimana? Itu mungkin yang beberapa pertanyaan Bu. Kami silakan dari
Baik, ini saya sebenarnya biro hukum ya Pak, tapi jadi belajar ekonomi cepat nasib. Pak. Jadi sebenarnya saya di sini bukan sebagai kepala biro hukum, Bapak Ibu sebagai ketua Satgas Impres gitu ya. Tapi mau nggak mau harus belajar cepat masalah ekonomi. Yang pertama kami jawab dulu yang terkait dengan miskin ekstrim. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau kami tuh dari kita di pemerintah tuh sebenarnya kita pegang kemiskinan aja. Kemiskinan aja karena itu lebih tangible dan clear. Tadi dari Bengkulu nanya, Bu kok garis kemiskinan kita naik terus? Makanya di Kemendagri ada rapat terkait dengan inflasi. Kalau inflasi Bapak dan Ibu naik, otomatis garis kemiskinannya naik. Karena bikin garis kemiskinan itu ada 50 bahan pokok, pangan, non-pangan yang dihitung harganya. Jadi dari mana? Dari survei Bu. Biasanya kita ingat yang 2100 kalori dari Profesor Sayokjo itu isinya apa aja. Nah dicek di Bengkulu harganya apa. Kalau garis kemiskinannya tetap 0% udah dari lama Bu. Karena kita bikin aja 400 nanti kan turun. Cara menurunkan angka kemiskinan adalah turunin aja standarnya. Sebenarnya kan itu. Tapi kan kita kan ada patokan-patokan yang kita cek. Sekarang kalau UMR aja selalu naik, garis kemiskinannya masa nggak naik gitu ya. Nah tadi disampaikan garis kemiskinan kita mostly banyak pakai angka bahan pangan. Karena kenapa? 60-70% pengeluaran masyarakat miskin itu di bahan pangan. Kalau bahan pangannya kita naik angkanya, otomatis garis kemiskinannya naik. Kurang lebih gambarannya begitu. Ya, ini pertanyaan yang dari Bengkulu gitu ya. Nah, miskin ekstrim itu gimana? Miskin ekstrim itu sebenarnya tekanan internasional supaya bisa ngukur perbedaan Indonesia dengan Vietnam, dengan yang lain, tetangga kanan kiri gitu. Ntar kalau kita bilang pakai garis kemiskinan nasional, beda sama yang terjadi di sana. Akhirnya dibikinlah yang namanya PPP tadi. Nah, nyari orangnya gimana Bu? Sebenarnya ini nih prosentase dari sampling. Kita bedakan Detesen sama Susenas. Detesen 286 juta penduduk dibagi 10. Karena biar kalau ada program, mana sasarannya? 10 dulu deh, yang 10% terbawah dulu deh. Kita mengasumsikan miskin ekstrim harusnya di desil 1. Karena 10% di bawah, kemiskinan kita 8%, berarti persentil 8 di desil 1, kita anggap itu yang miskin. Kemudian miskin ekstrim ada berapa? Ada 0,8 di dalam persentil 1 itu sebenarnya. Itu dulu detesan ada sampai persentil, kemudian dihilangkan karena ada perbaikan metodologi. Tapi Pak, cari yang mana sih Bu? Miskin ekstrim, Bapak kalau tanya saya itu cuma hitung-hitungan angka statistik. By name by address-nya saya bilang gini aja. Desil 1 di tempat Bapak. Udah itu aja. Pasti ada di situ orangnya. Karena di situ secara asumsi. Karena kita nggak bisa, makanya mungkin ada kesulitan dari BPS untuk mengeluarkan data kemiskinan ekstrim setahun 2 kali per kabupaten kota. Tapi ada dikeluarkan, coba nanti dicek yang dari Trenggalek Mas, nanti saya share juga kalau misalkan ada, Pak Wahyu juga ada, itu sebenarnya dipakai Pak akhirnya. Itu kabupaten kota ada miskin ekstrimnya berapa persen gitu ya. Nah itu caranya mana? Udah Bapak desil 1 aja. Bu saya nggak bisa akses DTSN. Kalau desil 1 Bapak koordinasi sama Dinsos coba. Ada di 6NG kalau desil 1-nya. Minta diakses, mungkin agak susah narikin satu-satu datanya tapi ada. Kalau desil 1, yang agak berat DTSN itu kalau udah di atas desil 5 itu memang agak ribet Bu nyari ininya. Tapi saya selalu bisa kok. Asal Bapak jelas programnya, Bu saya mau kewirausahaan. Kayak begini, ini ada program Tora, Redis Tanah. Kita dorong supaya kasih yang miskin gitu ya. Kita nanya, objeknya yang nentuin BPN. Bank Tanah. Bank Tanah mau Redis 11.000, misalnya ini contoh aja. Di mana Pak titiknya ABC? Kita memberikan informasi, Pak, kami udah PKS dengan Bank Tanah, Pak nanti kalau Redis ini ya yang diprioritaskan, Bapak nanti bilang ke Pemdanya, tolong yang ini adalah masyarakat desil 1 belum terima program, dia usianya produktif, dia nggak ada disabilitas, dia bekerja di sektor pertanian dan dia tidak punya aset. Ini lokasinya di sekitar daerah objek tanah yang akan masuk reforma agraria. Itu salah satu contoh yang kami lakukan di pusat. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Nanti mungkin Bapedanya juga harus ngobrol sama Dinsosnya. Kalau desil 1 mana
kemudian dicek di desanya, agak sedikit kerja kritilan gitu ya, nanti dengan desa cek di lapangan apa benar orangnya ini sudah pernah dapat bantuan dari pusat. Kalau enggak ya silakan Bapak dorong. Nah, buat apa namanya tadi penjelasan terkait dengan miskin ekstrim, saya kalau ditanya, Buni kan juga saya kalau ditanya sama Pak Menko 2,2 juta orang itu ada by name by address-nya enggak? Terus saya bilang, ada aja lah Pak, saya bisa cariin kok. Karena di data sen kita masih ada 765.000 orang atau 2,4 juta orang seluruh Indonesia yang belum dapat program apa-apa. Itu nanti kita dorong supaya dapat. Paling enggak kami berkeyakinan tadi di exercise kalau misalkan semua penduduk miskin yang tercatat itu kita bantu, itu kita bisa mengakselerasi. Itu ya. Mungkin apa lagi ya tadi pertanyaan? Mungkin itu dulu dari saya, nanti bisa ditambahkan Pak, silakan. Baik, terima kasih. Bu Niken, izin Pak Pimpinan. Kalau pertanyaan ke saya mungkin tidak banyak, gitu ya. Apakah insentif fiskal 2026 ada gitu ya? Ada ya Bapak Ibu, karena di Undang-Undang APBN ataupun Perpres rincian APBN itu juga pagu insentif fiskal ada gitu ya. Cuman memang belum dirinci per daerah gitu ya, sehingga pada tahun berjalan di tahun 2026 ini kita akan menyiapkan alokasi insentif fiskal kepada pemerintah daerah, gitu ya. Nah ini kami juga akan nanti duduk dengan teman-teman Dagri, gitu ya, untuk menyiapkan insentif fiskal, gitu ya, kemiskinan, gitu ya. Tetapi memang kita jaga itu tidak beririsan atau tidak menduplikasi dengan reward yang diberikan oleh Pak Mendagri pada bulan April kemarin, ya, sehingga nanti kita akan lihat bagaimana menyusun indikatornya, bagaimana menyusun perhitungannya, ya, sehingga ini tidak duplikasi. Mungkin itu saja Pak Pimpinan yang terkait kami. Izin mengembalikan. Balikan nih. Terima kasih Pak Irianto, Bu Niken atas respon yang saya rasa mudah-mudahan itu memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Mohon izin panitia, kita waktu sampai jam berapa ya Pak ya? Izin Pak. Izin Pak. Baik, mungkin satu round lagi kita putar untuk 3 penanya. 1 di luring dan 2 di daring. Kami silakan yang luring dulu. 1 yang kebetulan sudah di belakang Bu jatahnya. Yang dari Kota Bengkulu belum Pak, dijawab semua. Dari GLUS juga belum dijawab semua Pak. Sebentar, nanti setelah itu akan direspon lagi Pak. Mau direspon dulu Bu? Pertanyaan dulu kalau gitu, nanti sekalian direspon sekaligus. Oke, silakan Bu, yang di belakang. Yang di belakang. Izin, kami dari Bapeda DKI Jakarta, Pak. Karena ini kan konteksnya kita rapat menyusun indikator kinerja kabupaten kota, jadi mungkin kami akan fokus ke sana. Kalau bicara indikator kinerja kabupaten kota ini mungkin menarik Pak, karena BPS tuh memang merilis Susenas itu kan sampai ke level kota kabupaten begitu ya. Namun kalau bicara DKI Jakarta, seperti kita ketahui bersama karena otonominya hanya di level provinsi, sehingga keleluasaan dalam penyusunan kebijakan fiskal untuk kabupaten kota tuh berbeda dengan wilayah lain. Maaf, Jadi dari mungkin mana Bu? Oh, DKI Jakarta ya. ya, jadi kalau misalnya tadi kami melihat ada 7 elemen ya Bu ya, variabel, ada 2 dimensi, ada 4 subdimensi, itu mungkin perlu dipertimbangkan juga untuk konteks DKI Jakarta, karena tadi untuk dimensi perencanaannya itu kan kita ada RAT begitu ya Bu ya. Kemudian ada rasio anggaran kemiskinan terhadap APBD begitu. Itu mungkin yang nanti mohon agar ada kejelasan bagaimana untuk konteks DKI Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, saya teringat betul apa yang disampaikan oleh Bu Niken tahun lalu, bahwa kita jangan jadi birokrasi yang malas dengan desain program yang itu-itu aja gitu ya. Nah kami berharap di DKI Jakarta kita bisa untuk berinovasi mengenai hal tersebut. Nah salah satu juga pelajaran yang kami ingat dari TNP 2K dulu ada Pak almarhum Asrif Tasrif,
beliau mengingatkan bahwa ada ketepatan fokus, lokus, dan modus. Nah, ketepatan lokus ini yang sepertinya perlu juga jadi pertimbangan, Bu, karena kalau kita bicara realisasi anggaran kemiskinan saja, mungkin tidak tercermin seberapa dari anggaran terrealisasi itu melekat pada mereka yang di desa 1 dari DTSN. Mungkin itu, Bu. Nah, ini kami harap itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan. Hal yang ketiga, ini, Bu, menarik ketika kinerja kemiskinan itu juga memasukkan variabel Gini coefficient. Kenapa menarik? Karena kalau kami bicara konteks kemiskinan, itu ruang rentang kendalinya mungkin sangat-sangat berbeda dengan bagaimana kita menurunkan angka koefisien Gini. Kira-kira seperti itu. Nah, kami mengapresiasi pemerintah pusat sudah memiliki indikator persentase kelas menengah ya Bu ya, di mana tahun 2045 kita mau naik dari 20 jadi 80%. Nah itu menurut kami itu salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk menurunkan angka Gini rasio. Namun yang menarik adalah kita belum seserius kemiskinan dalam konteks untuk menaikkan kelas menengah. Misalnya kayak bikin impresnya kayak untuk menaikkan kelas menengah itu. Nah itu mungkin yang kami harapkan dapat dipertimbangkan. Kenapa ini ruang geraknya kita untuk konteks kemiskinan dengan koefisien Gini itu agak sedikit berbeda, sehingga mungkin perlu dipertimbangkan kalau itu menjadi salah satu tolok ukur kinerja begitu Bu. Itu mungkin dari kami, terima kasih. Terima kasih Bu dari DKI Jakarta. Ada 3 pertanyaan tadi. Kemudian 2 lagi dari online. Mungkin yang kesempatan pertama Aceh Jaya, kami silakan. Aceh Jaya. Aceh Jaya. Oke, baik, siap Pak. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa Pak yang ingin kami tanyakan. Mungkin pertama tadi juga saya sudah mendapatkan informasi terkait div yang diberikan beberapa bulan yang lalu ataupun di bulan yang lalu itu di sana di mana kinerja penurunan angka kemiskinan itu digabung dengan stunting. Maksudnya untuk ke depan ini, untuk tahun berjalan, apakah masih menggunakan format seperti itu? Terus selanjutnya ini Pak, yang terkait dengan sub-sub kegiatan yang di-tagging di SIPD, dan juga terakhir itu ada juga yang disampaikan ke kita terkait dengan belanja ataupun positif list dan negatif list itu Pak. Mungkin kami memberi ataupun masukan, mungkin yang diikat ataupun dihitung itu berdasarkan sub kegiatannya saja Pak. Karena begini, kami ada mendapatkan contoh. Izin saya potong sebentar Pak. Untuk tagging SIPD mungkin termasuk juga penanya di ruang chat ataupun penanya-penanya yang akan bertanya selanjutnya untuk tagging SIPD maupun RPKD untuk akan diberikan pada sesi besok. Jadi yang narasumbernya akan disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk saat ini mungkin terkait indikator penilaian untuk insentif fiskal. Jadi mungkin kita berbicara mungkin di level di skop itu aja dulu Pak. Oh oke. Baik, selanjutnya oh ini satu lagi Pak. Ini yang gimana nih? Untuk status ini Pak, status yang di web OPPKE itu Pak, itu ada yang status masih terverifikasi, itu mungkin maksudnya seperti apa? Mungkin itu aja Pak, karena mungkin memang ruang lingkup kita hari ini untuk penilaian ataupun indikator kinerja penanganan kemiskinan. Mungkin di luar itu boleh satu Pak, mungkin Pak, untuk sebagai bahan diskusi. Pak, silakan Pak. Terkait begini Pak, kami mendapatkan persoalan terkait dengan sub kegiatan ataupun aktivitas rehab rumah ataupun pembangunan rumah layak huni.
Nah, kami menemukan di sini maksudnya kalau untuk di Dinsos itu kira-kira di sub kegiatan mana Pak untuk dapat kita laksanakan kegiatan tersebut. Karena kalau kita melihat yang sub kegiatan yang di PU misalnya di kabupaten kota itu, sub yang ada di mereka itu khusus terkait dengan rumah korban bencana dan rumah kawasan perkumuhan. Nah itu mungkin jadi juga kami mungkin mohon ada arahan lebih lanjut, mungkin maksudnya untuk dapat kita alokasikan maksudnya pembangunan ataupun rehab rumah layak huni itu di subnya kegiatan ataupun di kinerjanya dinas sosial. Nah satu lagi Pak terkait DTSEN. Hari ini DTSEN itu Pak memang kami melihat datanya juga itu belum masih ada persoalan lah di sana dari data tersebut, apalagi kami di Aceh hari ini dengan mungkin bapak-bapak juga tahu berita terkait dengan coverage atau ini JKA, kalau kami katakan JKA untuk yang di cover itu bahwasanya sekarang mungkin akan diberlakukan aturan baru, jadi yang ditanggung itu hanya dari desil berapa sampai berapa gitu Pak. Nah persoalan hari ini banyak memang faktanya di lapangan yang memang orang seharusnya maksudnya memang berada di desil 1 sampai 5 tersebut, tapi di data tersebut di desil 7, 8 dan seterusnya. Nah hari ini banyak masyarakat yang komplain ataupun sanggah untuk menempatkan mereka mungkin pada tempatnya. Sehingga yang terjadi ini kami melihat dan kawan-kawan yang lain hari ini terjadi peningkatan desil Pak, yang sebelumnya di 7 udah naik ke 9, dari yang sebelumnya di 8 udah naik ke 10. Mungkin saya berpikir begini, apakah ini terjadi karena tadi ada yang ingin masuk ke bawah sehingga yang di atas ini secara otomatis naik. Karena kan kita bilang tadi desil itu per 10% tingkat kesejahteraan ekonomi. Jadi persoalan juga Pak saya kira. Oke Pak, sudah di copy Pak, di copy untuk pertanyaan terkait DTSEN. Oke, mungkin itu Pak dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin silakan dari Bapak Rida Kabupaten Kapuas. Selamat siang, selamat sore. Mungkin sore, kami Bu. Langsung Bu, ya Bu. Oke, yang pertama, untuk kami memastikan desil 1 itu memang untuk KE dan desil yang kemiskinannya itu 2 sampai 4. Dan aturan apa yang bisa menjadi pedoman kami gitu, karena kami di dalam TKPK sendiri ada sedikit persepsi kami agak berbeda terkait desil kemiskinan ekstrim maupun yang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mekanisme perubahan SIPD, karena di dalam SIPD itu kan ada yang terhitung, ada yang tidak terhitung. Yang tidak terhitung itu merah, dan yang tidak terhitung itu merah, yang terhitung itu sudah biru. Nah, kami akan melakukan persiapan perubahan. Seperti apa mekanisme untuk perubahan ini gitu. Maaf Bu, seperti tadi yang kami sampaikan sebelumnya, untuk sesi SIPD mungkin akan disampaikan besok pagi. Oh, oke. Ya. Mungkin itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk sesi kedua round 2 kami close. Jadi mohon izin ada 3 penanya. Yang pertama DKI Jakarta. Ini ada beberapa hal yang disampaikan, atau mungkin langsung saja Bu, silakan. Ya, waktunya. Kasihan teman-teman yang di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah, ini udah jam pulang ya. Udah jam 7. Baik, saya terima kasih Ibu terkait dengan usulan variabel ketepatan lokus. Ini memang sebenarnya kan kami juga mengusul ke Kementerian Dalam Negeri yang tadi juga belum tentu disepakati. Jadi kami masih mengusulkan. Kemudian memang sengaja kami masukkan indeks Gini rasio, karena sebenarnya sekarang permasalahannya itu tidak hanya mengentaskan, tapi juga menahan supaya kelas menengahnya nggak jatuh.
Nah, ini makanya indeks Gini rasio kita masukkan juga untuk juga mendorong pemberdayaan. Kemudian kami tentunya dari Kementerian Dalam Negeri juga akan mempertimbangkan untuk yang konteks kinerja yang daerah-daerah istimewa sebagaimana DKI gitu ya. DKI mungkin kekhususannya. Tapi intinya kalau dari kami sebenarnya kami punya list gitu ya, data lokasi prioritas yang harus diampu oleh masing-masing provinsi dan termasuk sampai level desa dan sampai dengan atau kelurahan. Kemudian tadi mungkin ada yang tertinggal pertanyaannya, Bu, ada juknisnya nggak? Kalau sekian harus begini, Bu. Kadang kita di pusat juga gimana ya? Kalau terlalu mendirect, Bapak dan Ibu punya metodologi atau punya visi misi kepala daerah yang harus dijalankan juga gitu ya. Apa namanya, kalau terlalu ngatur salah juga. Kita memberikan kebebasan, makanya kita kadang-kadang memberikan reference saja. Ini kan logik aja gitu ya. Misalkan kita angkanya tinggi 10%, 12% di angka rata-rata nasional, sebenarnya strategi yang paling jitu adalah mengurangi beban. Karena dari pengurangan beban itu kita cek aja survei di lapangan. Survei di lapangan ngeceknya apa sih? Pengeluaran. Pengeluaran terbesar apa sih? Makanan. Kalau kita pastikan ini salah satu PR kami juga ke BGN adalah tolong SPPG-nya di daerah-daerah kantong kemiskinan. Jangan di daerah-daerah Menteng, daerah ini nanti nggak tepat sasaran. Tolong di daerah-daerah kantong kemiskinan kita minta ke BGN, udah kita sampaikan juga kepala BGN-nya. Ini bagian supaya mendorong Bapak dan Ibu juga di pemerintah daerah juga nggak terlalu berat karena mungkin ada program pemerintah pusat di kantong-kantong kemiskinan. Nah, sebenarnya itu Pak, ketepatan lokus juga menjadi penting. Setiap provinsi ada daerahnya, Bapak dan Ibu bisa cek aja di pemberdayaan.go.id, itu kita update setiap 3 bulan kalau ada DTSEN terbaru kita masukkan. Nah, terkait dengan DTSEN, ini memang perbedaannya, tadi saya sampaikan DTSEN sama penghitung kemiskinan itu beda. DTSEN Pak, ada 41 variabel. Yang kalau itu diupdate, itu kita sekarang compete-nya bukan Aceh Jaya sama Aceh Jaya, bukan RT di 1 di Aceh Jaya sama RT 1 di Aceh Jaya, enggak. Kita compete-nya kan sama Papua, mulai dari Sabang sampai Merauke, masuk desil 1-nya. Jadi kalau ada yang nanti ya kalau misalkan ada perbaikan ya mungkin dia akan geser naik ke atas. Karena kita membandingkannya, pairing-nya itu bukan sama level provinsi, bukan level kabupaten, tapi seluruh Indonesia, digelar nih seluruh Indonesia di ranking dari 288 juta Pak, bukan dari 100.000 penduduk kabupaten, tapi dari 288 juta. Makanya mungkin ada yang desil 1-nya sedikit, kayak di Bali mungkin jumlahnya sedikit. Karena ya udah kegeser, ada yang banyak di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon gitu ya, banyak dia penduduk desil 1-nya ya, karena pada saat dilakukan perankingan BPS melakukan seluruh Indonesia. Jadi bahwa kemudian nanti ada perbaikan terus geser ke atas ya nggak apa-apa. Kemudian apa sebenarnya tidak sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang bilang bahwa desil 1 sampai desil 4 harus dapat A, desil 1 peraturan ya. Yang kita ada tuh cuma namanya keputusan Kementerian Sosial untuk menetapkan PBI desil 1 sampai dengan desil 5, menetapkan PKH desil 1 sampai dengan desil 4. Itu yang punya program Kemensos. Kalau Bapak dan Ibu di kabupaten kota punya APBD, kemudian pengen pensasaran program, tinggal dimasukin aja di pedumnya. Taruh di peraturan bupati atau ditaruh keputusan bupati. Saya desil 1 sampai desil 5 dan penduduk miskin yang menurut penilaian tim teknis terbukti bla 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 belum menerima bantuan atau memang menurut penilaian kami miskin. Nggak ada yang salah Pak. Tadi kok nggak masuk? Bapak saya ada Bu desil 4, desil 5 miskin nggak dikasih bantuan sama Kemsos. Kita berusaha masukin supaya dia tetap desil 4. Menurut saya kenapa nggak pakai APBD Pemda aja? Bapak bikin pedumnya. Bahwa kita menemukan miskin nih di lapangan beneran. Cuma memang di DTSN ini ditulisnya desil 6. Diperbaiki Pak. Untuk memperbaiki desil itu bisa 6 bulan. 6 bulan dari kabupaten yang lain masuk. Nggak naik juga dia. Nggak turun juga dia. Malah jadi naik. Makanya saya selalu bilang sampai dengan sekarang yang kalau untuk nanti kalau di audit BPK ya pedumnya disusun. Pedum Bapak dan Ibu bilang bahwa
bantuan pemerintah daerah pakai APBD nih, bukan APBN. Kalau APBN kan Temsos tuh yang nurunin. Pedumnya adalah kita temukan orang miskin yang belum dapat bantuan, miskinnya kategorinya A, B, C, D, E, ada bukti valid di situ, salur gitu. Itu sampai dengan saat ini bahkan Permensosnya tidak menyebut desil 1 sampai D. Yang ada tuh cuma Kepmensos. Tahu saya Kepmensos 7. Permensos 3 nggak menyebut juga. Itu sih sebenarnya Pak, supaya kita bisa komplement dan suplemen. Ini yang selalu saya sampaikan di pemerintah daerah. Nggak usah khawatir karena sampai dengan detik ini belum ada regulasi yang bilang desil 1, desil 4. Nanti kalau ditanya sama BPK, di pedum yang ada Pak Bupati saya, Pak, desil 5 nggak apa-apa. Selama kategori miskin di depan mata saya. Gitu kan. Beneran miskin, di foto rumahnya nggak ada, lantainya begini, ininya begini, orangnya, manusianya ada, beneran real, nggak pentem gitu ya, nggak fiktif. Kenapa? Kan APBD. Uang-uang saya juga. Bapak dan Ibu diberi keleluasaan otonomi kan untuk itu. Supaya layanan publiknya lebih mendekat. Gitu kan. Mungkin itu dari saya. Ini bisa didiskusikan gitu ya dengan Dinsos, dengan lain-lain, dengan BPKP untuk konsultasi dan lain-lain. Karena kalau nungguin desil 1 Pak, masuk desil 4, itu susah. 6 bulan belum tentu jadi, gitu kan. Makanya Bapak dan Ibu kalau punya intervensi fiskal sendiri dari APBD sendiri, bikin pedumnya jangan miket, gitu. Itu sih dari saya beberapa tips and triknya supaya nanti pas diaudit yang penting barangnya ada, nggak nipu, gitu. Udah, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, baik sedikit saja Bu Niken, Bapak Ibu, bahwa penyiapan insentif fiskal ini kan belum dilakukan gitu ya, sehingga forum hari ini sih sebenarnya juga menampung masukan-masukan dari Bapak Ibu gitu ya, seperti DKI tadi. Tolong kami diperhatikan kondisi DKI karena fungsi otonominya sampai dengan provinsi dan seterusnya gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu output dari kegiatan kita hari ini adalah konsep-konsep indikator yang akan kita pakai di dalam pengalokasian insentif fiskal gitu ya, sehingga nanti kalau memang masih ada pertimbangan tertentu dari daerah yang punya karakteristik berbeda-beda, kondisi geografis berbeda-beda, kondisi penduduk yang berbeda-beda, silahkan aja disampaikan. Begitu ya Pak Pimpinan. Izin. Baik, diskusi kita sudah berjalan hampir 3 jam. Saya rasa apa yang menjadi penyampaian, respon, dan juga tanggapan dari narasumber, serta pertanyaan dari rekan-rekan peserta rapat, sudah memberikan dampak dan masukan kepada kita semua. Namun secara global, secara garis besar, kami sebagai moderator mungkin menyimpulkan secara umum, bukan secara detail. Yang pertama, indikator penilaian. Indikator penilaian ini yang pertama disampaikan tadi Bu Niken bahwa sebelum-sebelumnya tidak dimasukkan indikator kinerja, walaupun mungkin disebut indikator kinerja, namun indikator kinerjanya, penilaiannya berdasarkan data-data statistik, dan pada saat ini dari Kemenko mengusulkan agar indikator kinerja ini juga memperhitungkan tren angka yang dicapai dalam 5 tahun terakhir. Jadi ini betul-betul kelihatan, katakan mungkin ada 2 daerah dengan angka statistik yang sama, tetapi daerah satu mempunyai tren penurunan yang cepat dan satu penurunan lambat. Itu akan menjadi salah satu indikator penilaian dalam indikator kinerja khususnya pemerintah daerahnya. Itu mungkin di usulan dari Uniken untuk penilaian insentif fiskalnya. Kemudian yang kedua terkait insentif fiskal yang disampaikan oleh Pak Irianto tadi, bahwa ada 8 prioritas pemerintah yang akan menjadi dana dari alokasi dana sekitar 1,8 triliun tahun 2027 nanti, ada sekitar 8 prioritas pemerintah yang akan menjadi yang akan diberikan insentif dalam menyangkut area kinerja yang akan dinilai. Kemiskinan merupakan salah satunya. Yang kedua terkait DTSN, tadi juga disampaikan oleh Bu Niken bahwa DTSN dan angka kemiskinan merupakan 2 makhluk yang berbeda. DTSN itu merupakan
jumlah penduduk Indonesia yang sejumlah 280 sekian juta dibagi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Jadi untuk intervensi dapat menggunakan data desil-desil tersebut untuk intervensi. Sedangkan data kemiskinan merupakan angka perhitungan statistik yang dihitung berdasarkan sampel yang diambil di masing-masing lokasi. Jadi dengan demikian, namun untuk intervensinya silakan menggunakan desil untuk di desil 1. Adapun beberapa hal yang tadi mungkin tidak terjawab dalam diskusi oleh para narasumber, yaitu terkait tagging pada SIPD dan juga RPKD, itu mungkin akan disampaikan pada sesi-sesi selanjutnya. Saya rasa itu yang menjadi topik kita diskusi pada hari ini. Terima kasih pada para narasumber, Ibu Niken dan Pak Irianto. Kita berikan aplaus yang sama mungkin. Saya rasa dengan penyampaian kita terakhir dan aplaus yang meriah dari Bapak Ibu peserta rapat pada hari ini, dan juga mengingat waktu kita sudah jam 5 berarti jam 7 di waktu Papua, mungkin pada hari ini mohon izin Pak Wahyu, kami akhiri untuk diskusi pada sore hari ini. Saya Yasrif sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan atau hilaf-hilaf dari diskusi pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.